yang kedua itu ada namanya polidipsi. Polidipsi. Iya, polidipsi ini. Teletubbies dok, Oh, teletubbies. lain. Kira dipsi lala, bukan dok. Polidipsi ini di sini adalah dia sering haus malam hari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Togo Podcast Gokes Ayo Malah Sakit. Ya, jadi senang sekali pada episode kali ini masih bersama dengan saya Muhammad Haris. Kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan salah satu dokter umum di Puskesmas Togo. Beliau bernama lengkap Dr. Arhami Awal, Magister Manajemen Kesehatan. Iya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Ya, alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah, ya. Jadi tadi bagaimana, Dok? Apakah banyak pasien atau bagaimana tadi? Ya, seperti biasanya. Iya, Kita iya. melayani tiap hari kerja, Senin sampai Sabtu. Oh iya, luar biasa. Jadi tengah kesibukan Dokter Ami ini masih menyempatkan untuk mengisi episode Gokes kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sahabat Gokes ini masih ada yang belum mengenal Dokter Ami secara lebih dalam. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Dok. Oh iya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arhami Awal, MMKes, atau biasa dipanggil dengan Dr. Ami di Puskesmas Togo. Ya, jadi alhamdulillah sudah jalan 2 tahun ya kira-kira itu saya Bertugas. ya bertugas di Puskesmas Togo. Jadi asal saya itu sebenarnya bukan orang Jeneponto. Iya. Orang mana, Dok? Orang Bantaeng, tetangganya Jeneponto. Tetangga Iya. kabupaten, Dok. Iya. Iya. Jadi PP ceritanya, Iya, Dok. gitu. Jadi tiap harinya harus PP gitu. Pendidikannya bagaimana, Dok? Kemarin? Pendidikan kemarin yang terakhir itu ya kan S2. Tapi saya itu alumni kedokterannya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Terus dilanjutkan profesi dokter dan bekerja, kemudian melanjutkan S2. Oh, S2 ya, Iya. luar biasa. Jadi dari segi pendidikan ini Dr. Ami ini sudah Magister Manajemen Kesehatan. Iya, Iya, luar biasa. alhamdulillah. Iya, jadi mungkin di tengah kesibukan atau di tengah bertugasnya Dr. Ami ini banyak penyakit yang masih dialami oleh masyarakat kita di Kecamatan Batang ini, Dok. Iya. Mungkin yang biasa Dr. Ami temukan ini penyakit-penyakit seperti apa, Dok? Selama bertugas di Puskesmas Togo ini, yang paling lumayan banyak ini salah satunya itu penyakit dak menular. Penyakit tidak menular, Dok. Iya, salah satunya itu ada namanya diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus. Iya. Ini kayaknya yang kalau bahasa awamnya ini penyakit gula ya, Dok? Nah, penyakit gula yang manis-manis, ada manis-manisnya. Iya. Sama kayak narasumber kita hari ini juga manis-manis juga. Iya. Menarik ini terkait tentang penyakit diabetes mellitus ini, Dok. Iya. Karena kan awalnya dulu yang paling banyak itu penyakit menular, sekarang bergeser ke penyakit tidak menular, Nah, khususnya terkait tentang DM. Iya, betul. Sebenarnya penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang seperti apa, Dok? Iya. Jadi kalau awamnya itu kan kita biasa dengar dengan penyakit diabetes itu ada penyakit gula atau jadi pengertiannya itu sebenarnya itu penyakit diabetes mellitus itu adanya kelainan metabolik di dalam tubuh itu dengan menandakan adanya peningkatan kadar gula darah di dalam tubuh. Peningkatan kadar gula darah yang di luar dari normal mungkin, Dok? Iya, ada kadar normalnya. Iya. Kira-kira apa yang biasa mengakibatkan sehingga kadar gula darah seseorang itu lebih dari normal, Dok? Nah, iya. Yang kayak gini kita harus tahu. Kalau dalam medisnya itu penyebabnya pastinya ada kelainan sekresi insulin. Maksudnya itu keluarnya sel-sel itu pada pankreas itu terganggu. Dan ada juga kerja insulinnya terganggu atau terjadi kedua-duanya. Makanya dalam tubuh kita ya harus kita tahu dulu kan ada namanya pankreas. Nah, di pankreas ini
akan mengeluarkan insulin yang akan mengontrol kadar gula kita apakah tinggi atau normal kayak gitu. Berarti orang yang mengalami penyakit DM ini berarti bisa kita simpulkan bahwa ada masalah di organ pankreasnya Ya, ya, Dok? betul. Sehingga dia mengeluarkan insulin mungkin yang lebih dari normal, begitu ya, Dok? Insulinnya yang kerja insulinnya yang terganggu. Ya, jadi kapan sebenarnya seseorang itu dikatakan memiliki kadar gula darah yang Tinggi. ya yang tinggi, Dok? Jadi tidak serta merta langsung kita diagnosa pasien bahwa ini penyakit gula, orang yang awam bilang. Jadi ada namanya kita harus kenali ada gejala. Ada gejala itu ada namanya gejala klasik atau gejala utama, yaitu ada kita bisa hafal lah kayak 3P. 3P. Iya, yaitu poliuri. Poliuri itu maksudnya orang bilang sering-sering kencing malam hari. Bukan karena banyak minum air putih, bukan? Lain, ini akan dialami selama sekitar 1 bulan. Yang kedua itu ada namanya polidipsi. Polidipsi. Iya, polidipsi ini. Teletabis, Dok. Lain. Kira dipsi lala, bukan, Dok? Polidipsi ini di sini adalah dia sering haus malam hari juga. Siapa tahu puasa, Dok, bukan ya? Lain. Ini pada malam hari biasanya. Iya. Dan terus ada namanya polifagi. Polifagi ini dia sering merasa lapar terus. Jadi ini gejala klasik di dalam yang kita biasa temui pada penyakit DM. Iya, terus didapatkan pula penurunan BB yang turun secara drastis tanpa diketahui penyebabnya. Iya, itu keluhan klasiknya. Nah, ada pula keluhan lainnya. Iya, contohnya orang yang biasa pasien ya yang sering mengeluh bilang, "Dok, ini tangan saya kram-kram." Coba cek gula. Ya, sebenarnya sih tidak serta merta ya kita langsung cek gula kalau cuman ada satu keluhan lain di luar 3 keluhan klasik tadi ini. Jadi keluhan lainnya memang seperti kelelahan, kesemutan, terus kayak seperti orang merasakan kayak gatal-gatal. Kayak gitu. Ya, jadi apalagi seperti orang bilang kalau umpamanya dia mempunyai luka yang susah sembuh. Betul, Dok. Iya. Ya, Bisa patut dikontrol. Ya, dikontrol dulu. Dikontrol dulu ya, Iya. Dok. Iya. Jadi itu tadi sahabat Gokes ada beberapa gejala yang sudah disebutkan oleh Dokter Ami, seperti misalkan tadi sering buang air kecil, ya, kemudian sering merasa haus, kemudian juga tadi cepat merasa lapar meskipun sudah banyak makan, Dok. Iya, betul. Iya, gejala-gejalanya juga itu seperti misalkan kram, kesemutan, dan juga ada luka yang susah untuk sembuh, Dok. Iya. Merasa lemas juga, sering lemas. Jadi untuk mengetahui seseorang ini menderita gula darah, biasa intervensinya seperti apa, Dok? Iya, jadi dalam kedokteran itu makanya jika masyarakat menemukan gejala-gejala yang tadi, sebaiknya ada namanya kita men-screening diri sendiri. Jadi kalau pokoknya kita usia 30 tahun ke atas, usahakan tiap 3 tahun itu kita cek gula darah kita. Iya, jadi dalam pengecekan ini kita bisa mengetahui apakah pasien ini memang mengidap penyakit diabetes mellitus atau ini cuman gangguan dari yang lain dalam tubuh kita. Iya. Jadi salah satu untuk mengetahui adalah rajin untuk melakukan pemeriksaan gula darah, Dok. Iya. Kalau dikatakan kadang hasil pemeriksaannya itu, Dok, kapan dikatakan gula darah bapak atau ibu ini tinggi? Jadi memang di dalam cek laboratorium itu memang ada nilai-nilai normalnya dan ada kapan kita mengatakan gula DM atau tidak. Jadi biasanya itu kan kita dengar pasien kita suruh puasa atau memang pada saat tidak puasa. Jadi itu kadar glukosanya berbeda. Jadi pada saat lebih bagus itu pada saat gula darah puasa. Jadi 8 jam pasien tidak mengkonsumsi apapun, terus kita cek gula darah puasa namanya, itu sekitar harus di bawah 126 mg per desiliter.
iya. Iya. Kalau gula darah, Sewaktu. tapi dia sudah makan apa? Itu namanya gula darah sewaktu. Oh iya. Ya nggak apa-apa dicek juga. Yang penting dia harus di bawah antara 144 sampai 199. Yang Iya. penting di bawah dari 200 ya, Di Dok? bawah, Berarti di lebih bawah dari... di bawah 144 ya. Oh iya. Mm. Berarti kalau lebih dari 200 Ya harus dicurigai? dicek lagi gula darah puasa. Oh. Dari iya, gula iya, darah iya. puasa ini kita bisa pastikan lagi apakah memang ini dia penyakit DM atau tidak. Wah, jadi ini informasi penting dari Dokter Ami tadi. Katanya kalau misalkan sahabat Gokes atau masyarakat ini melakukan pemeriksaan gula darah, sebaiknya paling bagus itu ketika puasa, Dok Ding. Iya, Iya. sebaiknya. 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Iya. Adapun ketika misalkan sudah konsumsi makanan atau Iya. minuman, kemudian gula darahnya lebih dari 200, dianjurkan untuk periksa lagi pada Iya, saat periksa lagi untuk memastikan. Iya. Gitu. Tapi dengan puasa, Dok. Ya puasa Iya. 8 jam lah. Iya, Gitu. jadi mungkin sahabat Gokes jangan juga terlalu panik kalau misalkan Iya. pemirsa langsung tinggi gula darahnya, Dok. Betul, karena Ya. ada namanya tes toleransi glukosa orang yang terganggu. Oh, Iya. iya. Jadi kalau kayak seperti kita mendapatkan kapan gula darah sewaktu kita tinggi, Ya. dan gula darah puasanya rendah, ya usahakan itu enggak. Dan diharapkan setiap 1 tahun kemudian itu harus cek rutin. Iya. 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 Jadi terkait juga mungkin para penderita DM ini, Dok. Selama bertugas di puskesmas, yang kita dapat ini apakah memang DM ini hanya menyerang beberapa kelompok umur, ataukah perkembangan dari penyakit DM ini sekarang seperti apa sebenarnya, Dok? Iya, jadi dalam ilmu kedokteran itu yang kita ketahui penyakit diabetes mellitus ini kan ada 2 jenis. Oh iya, Iya, 2 jenis. ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Jadi DM tipe 1 ini kita tidak terlalu bahas karena kita itu dipengaruhi oleh genetik, jadi Oh, iya. keturunan. Keturunan, Dok, Ding. Jadi dia didapatkan pada anak-anak atau umur belasan. Nah, kita curigai dia ada riwayat keturunan. Tapi kalau DM tipe 2 ini walaupun tidak ada keturunan, Iya. kita bisa membawa di keluarga kita. Iya. Ya, jadi DM tipe 1 ini tadi keturunan, DM tipe 2 ini mungkin dari perilaku ya mungkin, Dok? Ya, pola Iya, hidup pola hidup. seperti Iya. sekarang ini banyak kemasan-kemasan minuman-minuman Iya. instan. Iya, menarik. Makanan yang berlemak. Iya. Jadi berarti tadi kita bisa tahu sahabat Gokes bahwa ada 2 tipe DM. Ya. Tipe DM1 yang banyak disebabkan oleh keturunan atau Iya, genetik. atau masih idiopatik sih sebenarnya masih kita tidak ketahui, tapi biasanya kayak gitu. Oh iya. Mungkin kita berfokus ke DM tipe 2 ini, Dok. Iya. Terkait tentang itu tadi kita jelaskan bahwa banyak konsumsi minuman ataupun makanan yang mungkin kadar gulanya tinggi. Iya, betul. Mungkin pencegahannya seperti apa nih, Dok? Jadi Iya. pencegahannya itu ada terbagi 3. Oh, ada ada 3. primer, sekunder, sama tersier. Iya. Jadi pada pencegahan primer ini itu difokuskan pada orang yang belum mengidap diabetes mellitus. Contohnya ya. Jadi dengan cara otomatis seperti kayak pola makan kita, diperbaiki, aktivitas fisik, olahraga, kayak kesehatan jasmani dilakukan, terus hindari merokok, kebiasaan merokok. Iya. Ini Itu yang susah ini biasanya, Dok. Iya, dan yang terakhir itu ya seperti tadi saya bilang harus rajin screening diri sendiri. Screening diri sendiri. Apalagi di atas 30 tahun, usahakan tiap 3 tahun itu kita cek gula darah kita. Oh iya, jadi harus rutin untuk melakukan Itu pengecekan. pencegahan primer. ya. Iya. Kalau sekunder mungkin? Sekunder ini ya kita fokuskan ke pengidap penyakit diabetes mellitus. Oh iya. Iya. Berarti yang sudah menderita ini, Dok? Ya, sudah menderita. Itu pencegahan sudah sekunder. Pencegahannya sama, tidak jauh beda juga sama yang primer. Seperti kayak pola makannya harus dijaga, kayak pola makan yang seimbang, pola gizinya kayak itu. Iya. Bisa kita atur di penata ini yang gizi. Terus aktivitas fisik.
Aktivitas juga fisik. iya. Iya, Kalau iya. lelah stres dan rutin mengkonsumsi juga obat oralnya, obat gulanya. Iya. Iya. Jadi kalau gula ini berarti harus rutin konsumsi obat ya, Dok? Iya, harus terus karena kan tadi sudah dijelaskan mesin di dalam tubuh kita, contohnya kayak yang tadi saya bilang pankreas, Iya. itu sudah mengalami gangguan, kelainan, terganggu pada insulinnya, produksi insulinnya, jadi otomatis harus menggunakan obat gula untuk insulin ini bekerja. Oh Iya, iya. kapan Iya. tidak minum ya kadar glukosanya itu Bisa. bahkan naik sekali. Udah Tidak terkontrol ceritanya. Iya. Iya, itu. Kalau pencegahan secara tersier tadi Nah, seperti apa, Dok? tersier itu ya pada penyakit ini yang mengidap penyakit diabetes mellitus yang sudah mengalami kayak komplikasi. Oh, Iya, ada komplikasi berarti komplikasinya. tahapan terakhir ini. Ya, untuk menghindari adanya kecacatan ceritanya. Berarti Iya. gawat ini mungkin, Dok. Ya, kan ada komplikasi. Iya, Nah, iya. komplikasinya memang menyerang orang yang biasa seperti ulkus. Iya, yang orang biasa kaki diabetik. Nah, itu sudah masuk pencegahan tersier. Iya, bahkan apakah ini yang biasa juga disampaikan sama seseorang itu kalau sudah tinggi sekali gula darahnya biasa sampai diamputasi ya organnya biasa, Iya, karena kalau maksudnya kadar gulanya tidak terkontrol, terus tidak rutin konsumsi obat. Iya, obat DM atau dia pakai insulin, nah itu bisa terjadi amputasi. Iya, jadi dampak dari penyakit DM ini besar sekali sebenarnya, Dok. Iya, Ini bahkan kena mata kayak gitu yang orang biasa kabur penglihatan, tiba-tiba matanya penglihatannya langsung bermasalah begitu, Dok. Iya, buta, tiba-tiba buta, ada namanya retinopati. Orang biasa kayak bilang gagal ginjal. Nah, itu pengaruhnya semua dari diabetes mellitus. Berarti bisa mengakibatkan kondisi ini komplikasi tadi yang itu saya jelaskan makanya tadi, Dokter. pencegahan tersier. Iya, Dia masuk di pencegahan tersier. Iya, jadi ini sangat banyak risiko atau bahaya dari penyakit DM ini. Apalagi kalau kita lihat dari pergaulan sekarang, Dok. Iya. Kalau di tempat-tempat tongkrongan itu saya kan biasa juga nongkrong gitu, Iya, Dok. betul. Kadang kan yang kita pesan itu kan tidak tertera bagaimana atau berapa kandungan gulanya, Iya, Dok. Ini betul. mungkin juga menjadi berbahaya bagi remaja atau ke dewasa ketika misalkan mengkonsumsi sesuatu atau makanan atau minuman yang kadar gula darahnya tidak kita ketahui. Iya, betul. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang di sekitar kita itu tidak masalah buat kita. Yang penting tidak dikonsumsi secara terus-menerus. Iya. Begitu pula juga dengan pada pasien diabetes mellitus, kita tidak melarang dia memakan makanan yang seperti orang sehat. Betul. Iya, tapi ada namanya diet. Nah, diet makanannya, pola makanannya itu yang berbeda. Ya. Jadi dia tuh tidak apa-apa makan seperti apa yang kita makan, tapi tuh jenisnya Ya, kita tepat berbeda. jenis, Ya. ya. Tepat Terus jadwal juga. jadwalnya tuh ya sebaiknya 3 kali makanan besar, 2 kali selingan. Iya. Berarti 5 kali, Dok, dianjurkan ya. Ya. Iya, jadi 3 makan utama tadi, 2 makan selingan. Iya. Ya, jadi itu tadi salah satu lagi tips dari Dokter Ami bahwa ingat 3J Ya, bagi penderita. 3J. Mungkin sahabat Gokes ada yang mungkin orang di rumahnya yang mengalami DM atau Ya. punya riwayat DM, itu tadi 3J diperhatikan. Betul. Tepat jadwal, Ya. tepat jenis, dan Ya. tepat jumlah. Iya. Ya bukan bilang saya dok tidak makan banyak lagi, tidak cuman makan 2 kali. Itu salah. Loyo nanti, Dok. Loyo. Iya, betul. Bisa menyebabkan yang namanya hipoglikemi. Oh iya. Penurunan kadar gula malah yang rendah. Iya, apalagi kan gula sebenarnya dibutuhkan untuk energi juga, Dok. Iya, betul. Iya, betul. Energi kan dihasilkan salah satunya dari glukosa. Apalagi saya kemarin sempat baca artikel, Dok, ya, bahwa sebenarnya kandungan gula itu selagi tidak melebihi 50 gram ya, Dok. Iya. Ya, atau 4 sendok makan Iya. itu masih normal ya, Iya. Dok. Iya. Betul. Iya. Jadi pesan terakhir mungkin untuk sahabat Gokes, Dok, terkait tentang penyakit DM ini. Mungkin ada pesan-pesan kunci kepada sahabat Gokes atau masyarakat, Dok. Iya, pesan terakhir saya penyakit diabetes mellitus ini walaupun
tidak bisa sembuh, tapi namanya akan terkontrol jika kita rutin konsumsi obat DM ini. Terus terakhir Perilaku hidupnya mungkin ya, Dok. perilaku hidup yang seperti saat ini kita pola makan dijaga, kalau bisa konsultasi ke gizi untuk mengetahui porsi-porsi makanan kita sesuai berat badan kita. Kan berbeda ya kalori dalam tubuh kita, setiap orang yang bekerja berbeda, bekerja berat berbeda dengan kayak orang yang pekerjaannya tidak terlalu menguras tenaga. Iya, kemudian itu yang screening, otomatis screening itu lebih perlu karena untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah dalam kita itu, di samping pula untuk mengurangi prevalensi penyakit DM di Indonesia. Otomatis untuk masa depan. Iya. Luar biasa tadi ini pesan-pesan kesehatan dari Dokter Rami. Jadi ada 3 poin penting tadi disampaikan oleh Dokter Rami sebagai kesimpulan dari penyakit DM ini. Yang pertama yaitu bagi orang-orang yang sudah menderita mungkin penyakit DM harus rutin minum obat. Ya, jadi obatnya jangan cuma disimpan di bawah bantal guling, Dok. Iya, betul. Iya, tapi diminum, dikonsumsi rutin. Kalau habis bisa datang ke datang ke puskesmas, ke vaskes yang terdekat. Iya. Kemudian yang kedua, lakukan diet seimbang. Ya, tadi itu jadi sebisa mungkin kalau belum mengetahui porsi makannya, ya enggak apa-apa jalan-jalan ke puskesmas. Iya, karena di puskesmas ini kan tersedia konseling begitu Dok. Konseling di puskesmas Togo-Togo ini. Jadi bisa diberikan konseling. Ya, baik itu di puskesmas Togo-Togo maupun juga di paskes lain mungkin Dok. Tersedia pengelola gizinya. Iya. Bisa juga mungkin di kliniknya Dokter Ami. Ini Dokter Ami juga kebetulan punya klinik. Boleh juga. Terserah di vaskes manapun yang masyarakat yang terdekat mungkin Dok. Terdekat lah. Betul. Yang ketiga tadi harus rutin untuk screening kesehatan. Jadi periksa gula darah secara rutin berapa kali Dok? Idealnya? Idealnya itu kalau ya seperti saya bilang tadi 30 tahun ke atas sebaiknya setidaknya 3 tahun lah. Setiap 3 tahun. Tapi kalau sudah memang pernah dicurigai ada keluhan yang itu ya setiap 1 tahun. Iya. Jadi harus rutin untuk periksa karena bagaimana kita tahu kalau kadar gula kita tinggi kalau tidak diperiksa Dok. Iya, betul. Iya, makanya itu pentingnya screening. Dan pentingnya gejala-gejala yang tadi. Iya, pentingnya gejala tadi ya. Jadi berakhirnya tadi pesan-pesan kesehatan dari Dokter Ami ini, maka mungkin episode kali ini terkait tentang DM ini kita akhiri juga Dok. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Dok. Terima kasih. Di tengah kesibukannya melayani masyarakat ini masih menyempatkan untuk mengisi konten edukasi kita kepada masyarakat. Semoga Dokter Ami ini tidak bosan-bosan untuk mengisi nanti konten kita dan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kita ini jadi malas sakit Dok. Betul. Iya. Mungkin itu saja kepada sahabat Gokes, jangan lupa untuk berikan dukungan kita kepada konten kita ini dengan follow, like, dan subscribe Puskesmas Togo-Togo. Mungkin itu saja episode kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.